pelajaran hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang bersedia? Saya, Bu. Silakan. Baik Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita pada hari ini, firman saya buat dan izinkan saya membawa doa secara iman katolik dalam mengharapkan berada di kondisi Bapa kami yang berada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah segala kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, dan bebaskan kami dari yang jahat kami. Baik, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu kalian semua ya. Jadi, ketua satu-satu yang terhadir hari ini. Hadir semua Ibu. Oke, bagus. Ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi baru. Masih ingat materi minggu lalu itu membahas tentang apa? Masih Bu. Tentang apa? Tentang upaya penanggulangan kerusakan tanah. Ya, minggu lalu kita mempelajari tentang upaya penanggulangan kerusakan tanah. Apa saja upaya yang dilakukan untuk penanggulangan kerusakan tanah? Siapa yang tahu? Atau siapa yang masih ingat? Saya Ibu, yang pertama itu mengendalikan erosi. Yang kedua apa nih? Mengawetkan tanah Ibu. Ada yang lucu ulang. Yang kedua, Mengawetkan tanah Ibu. ada dua cara toh dalam mengawetkan tanah itu ada berapa metode? Dua Ibu. Apa saja? Metode vegetatif dan mekanik. Oke, bagus. Jadi kalian masih ingat ya? Masih, Bu. Nanti belajar terus supaya nanti ujian kalian bisa jawab. Ya Ibu. Siap satu. Ya, baik. Semuanya masih ingat toh pelajaran minggu lalu? Masih Bu. Masih Bu. Jadi hari ini kita akan masuk ke dalam materi baru, yaitu tentang dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Dan jadi tujuan kita untuk mempelajari materi pada hari ini untuk mengetahui karakteristik lapisan atmosfer bumi. Dicatat ya supaya ingat. Materi tentang karakteristik lapisan atmosfer bumi. Sudah semua? Sudah Ibu. Yang pertama itu kita harus mengetahui atmosfer itu apa. Siapa yang tahu? Atmosfer itu apa? Ada yang tahu? Ayo. Sudah tahu? Sudah tahu? Lapisan yang saling berurutan. Lapisan apa yang saling berurutan? Lapisan atmosfer itu. Sudah tahu. Tidak tahu? Iya. Belum diajarkan kan baru mau diajarkan. Ada yang lain? Oke, Ibu tahu. Tahu Ibu. Sudah tahu? Iya. Ya. Jadi nanti Ibu jelaskan. Jadi yang pertama itu atmosfer itu terdiri dari dua kata. Semua dia catat supaya ingat. Pas ujian itu bisa jawab, bisa belajar. Ibu nyotek. Harus catat ya. Ya Ibu, sudah Ibu. Sonia mana pulpen? Lanjut Tidak ada Ibu. Bagaimana ini? di bawah. Kenapa tidak bawa? Lupa terus ini. Review. Terima kasih Ibu. Ya. Catat ya. Pertama itu pengertian atmosfer. Ya Ibu, lanjut. Jadi atmosfer itu terdiri dari dua kata. Catat. Ya Bu. Habis catat tuh pulang tuh belajar, baca. Ya, Bu. Jangan catat habis pulang buku kalian buang saja. Ya Ibu. Nanti buku yang baca kalian punya otak. Tiga minggu. Sudah? Sudah Ibu. Jadi atmosfer itu terdiri dari dua kata, yaitu atmos dan sphere. Atmos itu berarti uap atau udara. Catat semua.
Sudah. Atmos itu uap atau udara, dan spire itu artinya lapisan. Sudah. Siapa yang bisa simpulkan dari arti dari dua kata itu? Berdasarkan dua kata itu yaitu atmos dan spira. Siapa yang bisa menyimpulkan? Tadi atmos berarti spira. Jadi berdasarkan dua kata itu atmosfer adalah itu secara singkatnya. Ya, jadi atmosfer adalah selubung gas atau lapisan udara yang menyelubungi bumi. Jadi atmosfer itu selubung gas atau lapisan udara yang menyelubungi bumi. Sudah. Kemudian yang berikut itu gas-gas yang membentuk lapisan atmosfer. Ada yang tahu? Kita tahu semua, jadi dijelaskan. Jadi gas-gas yang membentuk lapisan atmosfer itu terdiri dari zat hidrogen, zat helium, metana, dan amonia. Sudah selesai semua? Jadi instan ditanya, lapisan atmosfer itu apa? Lapisan udara atau gas yang menyelubungi bumi. Ani, lapisan atmosfer itu apa? Tadi kan ibu sudah jelaskan, terus ibu sekalian catat. Masa kalian baru tulis langsung lupa? Jangan sampai kalian punya pikiran sudah nasi padang, nasi apa-apa. Apalagi siang-siang begini nih ada yang haus. Pikiran sudah pulang harus minum es kelapa, es cendol, es pisang hijau. Pasti toh? Pasti. Pasti tuh, apalagi itu. Pikiran pas pulang ke Saya ibu. Iya Nia, apa? Lapisan atmosfer itu lapisan yang menyelubungi lapisan gas sampai menyelimuti bumi. Ya, jadi atmosfer itu selubung gas atau lapisan udara yang menyelubungi bumi. Jadi pengertian atmosfer itu seperti itu. Sudah paham sampai di sini? Atau ada yang mau bertanya? Tidak ya ibu. Jadi kita lanjut. Selanjutnya, fungsi dari lapisan atmosfer. Kalian kan sudah tahu pengertian dari lapisan atmosfer yaitu lapisan udara yang melindungi bumi. Jadi dari pengertian tersebut, apakah kalian tahu apa itu fungsi dari lapisan atmosfer? Menyelubungi bumi. Melindungi bumi. Lapisan hidrogen. Apalagi? Coba satu-satu secara tertib ya. Kalian kan sudah bisa. Sebagai pengantar gelombang elektron. Ya. Radio toh. Apalagi? Bagus. Nia? Kita tahu. Ani? Melindungi bumi dari gas-gas beracun. Rizky? Melindungi bumi dari sinar UV. Iren? Tahu ibu. Tertahu. Oke, bagus. Sekarang catat ya. Iya ibu. Fungsi dari lapisan atmosfer yang pertama, melindungi bumi dari berbagai macam benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi seperti meteor atau komet. Sudah? Aku terlalu cepat? Terlalu cepat. Ibu. Terlalu cepat. Kalau Tulis satu. Yang pertama, melindungi bumi dari berbagai macam benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi seperti meteor atau komet. Sudah. Yang kedua, mengatur proses penerimaan panas dari matahari yang berlebihan. Mengatur, ini apa tercatat? Iya, ini apa yang sudah plastik penerimaan panas. Apa? Penerimaan panas. Mengatur proses penerimaan panas dari matahari yang berlebihan.
dengan cara menyerap serta memantulkan panas yang dipancarkan matahari. Yang ketiga, menjaga temperatur bumi dari suhu yang ekstrim. Menjaga temperatur bumi dari suhu yang ekstrim. Lanjut Ibu. Yang keempat, melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet dengan lapisan ozon. Yang kelima, memiliki kandungan berbagai jenis macam gas yang diperlukan oleh manusia seperti oksigen dan hidrogen. Sudah? 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 Sudah Ibu. Coba baca ulang. Fungsi dari lapisan atmosfer melindungi bumi dari benda angkasa. Satu orang. Melindungi bumi dari benda angkasa. Yang kedua, Mengatur proses penerimaan panas dari matahari. yang ketiga, Melindungi bumi dari sinar ultraviolet. yang keempat, Yang menjaga temperatur suhu udara yang ekstrim. yang kelima. Memiliki kandungan gas berupa oksigen dan Hidrogen. Oke. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke lapisan-lapisan atmosfer bumi, sampai sini ada yang ingin bertanya? ada Ibu saya. Apa? Tadi kan Ibu menjelaskan bahwa lapisan ozon itu dapat melindungi bumi dari paparan sinar ultraviolet. Jadi saya mau tanya bagaimana cara agar lapisan ozon itu tetap terjaga. Nah, pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana cara agar lapisan ozon itu bisa terjaga? Ada yang ingin menjawab? Ada yang tahu? Kira-kira bagaimana caranya? Saya Ibu, Apa? itu Gimana? mengurangi penggunaan rumah kaca. Bagus. Apa lagi? Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Terus apa lagi? Sudah? Sudah? Ya, Ibu. Nah, Mengurangi penggunaan pestisida. Bagus. Mengurangi Jadi penggunaan gas itu kayak karbon. betul juga. Jadi apa yang kalian jawab itu sudah betul. Ya, tapi Ibu tambahkan lagi. Ya, Ibu. Nah, yang pertama mengurangi penggunaan rumah kaca. Kemudian mengurangi penggunaan pestisida. Dan jangan lupa menghemat penggunaan listrik. Karena listrik juga akan mempengaruhi lapisan ozon yang akan berbahaya untuk kesehatan atau kulit dari cahaya ultraviolet. Sudah. Selanjutnya kita akan bahas mengenai lapisan-lapisan atmosfer. Ini serahkan kepada Ibu Lia untuk melanjutkan. Jadi yang berikutnya itu kita akan mempelajari tentang lapisan-lapisan atmosfer. Jadi lapisan atmosfer ini ada berapa? Siapa yang tahu lapisan-lapisan atmosfer? Ada berapa? 7. Ada 7. Ada yang lain? 6. 6 Ibu. Yang lain? 5. Jadi lapisan-lapisan atmosfer itu ada 6. Jadi yang pertama adalah troposfer. Jadi lapisan troposfer ini dia sangat dekat dengan bumi. Kemudian yang kedua ada lapisan stratosfer. Bisa lihat di papan ini. Ya Ibu. Bisa, Ibu. Kemudian yang ketiga ada lapisan mesosfer. Keempat, lapisan termosfer. Kelima ada lapisan ionosfer. Dan yang keenam ada lapisan eksosfer, yaitu lapisan hampa udara. Jadi Ibu akan membagi kalian masing-masing orang untuk menjelaskan karakteristik atau ciri dari lapisan atmosfer. Jadi sekarang siapa yang mau menjelaskan tentang ciri dari troposfer, lapisan stratosfer? Ya, Ani. Terus stratosfer siapa yang mau menjelaskan? Kemudian mesosfer?
Ya, kemudian termosfer, siapa yang menjelaskan? Termosfer. Saya Ibu. Jadi Astin ada dua ya, dia jelaskan tentang dua lapisan. Kemudian ionosfer, siapa yang menjelaskan? Ya, Rizky. Terus lapisan eksosfer, siapa yang mau jelaskan lapisan eksosfer? Ya, jadi ada yang dapat satu dan ada yang dapat dua lapisan. Jadi Ibu kasih waktu kalian hanya 5 menit untuk menjelaskan ciri atau karakteristik dari lapisan-lapisan atmosfer. Jadi bisa referensinya dari buku atau catatan dari kalian, catatan yang buku-buku perpustakaan atau apa. Hanya 5 menit, waktunya 5 menit. Ini cepat ya. Nanti kasih juga. Pada terus taruhnya kita kuning langsung dari. Sudah. Belum Ibu. Dibilang mah pikir ini kita 1 menit. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Sudah, Bu. Sudah, ada yang sudah mengerjakan? Sudah selesai? Sudah, Ibu. Ibu. Semua? Sudah, Ibu. Oke, yang pertama itu tentang lapisan troposfer. Tadi siapa yang mau menjelaskan lapisan troposfer? Saya Ibu. Ya, Ani. Ciri-ciri lapisan troposfer yang pertama, tempat terjadinya fenomena iklim seperti angin. Jadi, yang pertama lapisan troposfer. Siapa yang tadi mau menjelaskan Saya. tentang lapisan troposfer? Saya. Ani. Lapisan troposfer memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tempat terjadinya fenomena iklim seperti angin, hujan, petir, dan pelangi. Yang lain catat ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah. Terus, Yang kedua, lapisan atmosfer yang paling tipis. Yang ketiga, suhu udara pada lapisan teratas troposfer mencapai minus 60 derajat Celcius, sementara di permukaan laut sekitar 27 derajat Celcius. Oke, sudah. Jadi lapisan ciri-ciri dari lapisan troposfer itu seperti yang dijelaskan oleh Ani. Jadi ini ada yang bertanya tentang fenomena terjadinya iklim seperti angin, hujan, petir itu terjadi di lapisan troposfer. Ya, kita lanjut yang kedua, lapisan stratosfer. Siapa yang menjelaskan lapisan stratosfer? Saya Ibu. Ya, Astin. Lapisan stratosfer itu adalah lapisan kedua dari atmosfer bumi Ibu. Ya. Terus dia terletak di atas lapisan tropopause dan di bawah lapisan mesosfer. Terus lapisan stratosfer itu juga memiliki ketinggian 35 km yang bermanfaat untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang berlebihan. Terus mempunyai sifat udara yang kering karena tidak mengandung uap air dan berdebu. Itu saja Ibu. Ya, jadi lapisan stratosfer itu ciri-cirinya itu. Ya, Ibu. Kemudian yang ketiga, lapisan mesosfer. Siapa yang menjelaskan lapisan Saya, mesosfer? Ibu. Ya, Nia. Kalau lapisan mesosfer itu dia punya ciri-ciri. Yang pertama, dia berada di tengah-tengah seluruh lapisan atmosfer. Yang kedua, lapisan mesosfer menjadi lapisan yang melindungi bumi dari hujan meteor. Kemudian yang ketiga, udara pada lapisan ini sangat panas disebabkan adanya pergeseran objek atau benda-benda yang datang, sehingga benda-benda tersebut itu dia terbakar karena panas pada lapisan ini. Yang terakhir itu terdapat lapisan mesopause, yaitu lapisan antara mesosfer dan juga termosfer. Ya. Jadi lapisan mesosfer itu lapisan tengah-tengah dari seluruh lapisan atmosfer. Kemudian yang keempat, lapisan termosfer. Siapa yang menjelaskan? Termosfer. Tadi ada yang dapat satu, ada yang dapat dua. Saya, kan? Bu. Ya. Jadi lapisan termosfer itu berada di ketinggian 80 km sampai 100 km
Terus merupakan lapisan tertinggi nomor 2 di atmosfer. Lapisan atmosfer juga memiliki temperatur antara min 40 derajat Celcius hingga min derajat 5 derajat Celcius. Lapisan atmosfer juga memiliki temperatur antara min 40 derajat Celcius Lapisan atmosfer juga memiliki temperatur antara min 40 derajat Celcius sampai min 5 derajat Celcius. Yang terakhir, sebagian molekul dan atom udara yang ada di lapisan atmosfer ini mengalami proses ionisasi. Itu saja Ibu yang saya tahu. Ya. Jadi yang berikutnya lapisan ionosfer. Saya Bu. Oke, silakan. Silakan. Lapisan ionosfer berfungsi sebagai penyebar gelombang radio dan gelombang komunikasi lainnya. Lapisan ionosfer berada pada ketinggian 80 km sampai 1500 km di atas permukaan laut serta memiliki ciri-ciri yaitu memiliki temperatur 0 derajat hingga 70 derajat Celcius. Semua atom udara di lapisan ini mengalami ionisasi dan terdapat 3 lapisan, yaitu lapisan E atau Keeling heaviside dengan ketinggian 100 km sampai 200 km, lapisan F atau lapisan apleton dengan ketinggian 200 km sampai 400 km, dan lapisan atom dengan ketinggian 400 km sampai 800 km. Ya, dari itu lapisan ionosfer. Kemudian lapisan terakhir, lapisan eksosfer. Siapa yang menjelaskan? Saya Bu. Ya, Iren. Ciri-ciri dari lapisan eksosfer yaitu tempat terjadinya gerakan atom-atom secara tidak beraturan. Kedua, merupakan lapisan yang sangat panas. Ketiga, memiliki kandungan gas-gas atmosfer yang sangat rendah. Ketiga, memiliki gaya gravitasi yang sangat kecil. Ciri-ciri dari lapisan eksosfer itu yang pertama, tempat terjadinya gerakan atom-atom secara tidak beraturan. Yang kedua, merupakan lapisan yang sangat panas. Ketiga, memiliki kandungan gas-gas atmosfer yang sangat rendah. Keempat, memiliki gaya gravitasi yang sangat kecil karena berada di bagian paling luar dari bumi. Sudah Ibu? Oke. Jadi itu ciri-ciri dari semua lapisan atmosfer. Semuanya sudah catat? Sudah, Ibu. Jadi itulah karakteristik dari lapisan. Jadi yang sudah kita pelajari tadi, atmosfer merupakan lapisan Yang melindungi bumi. Lapisan atmosfer terdiri atas 6. Enam. Yang pertama troposfer, yang kedua stratosfer, yang ketiga mesosfer, termosfer, ionosfer. Oke, baik. Jadi pelajaran kita hari ini sampai di sini. Nanti minggu depan kita akan mempelajari tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Jadi tolong ulang, kalian cari materi tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Ada tugas kayak gitu. Tidak ada. Nanti tugasnya itu cari unsur-unsur tentang cuaca dan iklim. Jadi Bu. Baik, sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi sampai sini pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, marilah salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa. Saya Bu. Ini ya, silakan. Marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selamat siang anak-anak.